Saya menggunakan penning-penning yang ukuran besar nih ya. Kalau bisa yang ya saya rekomendasikan juga untuk spending ini yang apa namanya, yang gede, yang ukuran di atas 5.000, bisa 6.000, 7.000 ya. Itu lebih bagus lagi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahyu Mancing ya, Wahyu Mancing. Di video kali ini kita akan mengulas kembali tentang pembuatan pancing jangkar. Mungkin teman-teman sering nonton video saya ya, yang sudah menonton mungkin udah tahu juga ya untuk cara pembuatan pancing jangkar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman udah nonton videonya. Nah, ini saya akan mengulas lagi ya untuk pembuatannya. Nah, ini untuk bahan-bahannya sendiri kita bisa buat seperti ini ya. Nah, ini terbuat dari bahan-bahan bekas bolo ya. Kita menggunakan bahan-bahan bekas saja ya, yang ada di sekitar kita. Nah, seperti ini nih. Nah, ini terbuat dari seling sepeda ya. Nah, ini seperti ini ya. Selengnya. Nah, ini bolo ya untuk selingnya, seling sepedanya seperti ini ya. Ini bisa didapatkan di bengkel-bengkel sepeda biasanya. Saya mencari di bengkel-bengkel sepeda yang bekas-bekas seperti ini ya. Kalau lebih bagus lagi yang baru, kalau teman punya duit ya, bisa beli seperti ini di bengkel sepeda. Kalau saya mah nyari yang bekas-bekas saja di bengkel sepeda nih. Ini saya cari itu harganya cuma 5.000 nih bolo ya, dikasih sama tukang bengkelnya seperti ini. 5.000 bisa membuat produk yang berkualitas sekali, yaitu nah yang saya bilang seperti ini. Nah, ini pancing jangkar seperti ini ya. Nah, ini untuk hasil jadinya ini bolo ya, untuk hasil jadinya. Nah, yang ini ada lagi untuk tipe-tipenya, ada banyak modelnya ya seperti ini ya. Nah, ini bisa digunakan di danau-danau, biasanya danau-danau yang tidak banyak sangkutannya. Tapi kalau banyak sangkutannya ya teman-teman harus hati-hati, harus teman-teman harus banyak menyediakan alat-alat seperti ini, jangkar seperti yang banyak, karena biasanya kalau danau-danau yang banyak sangkutannya itu riskan untuk putus seperti itu ya. Paling enggak kita harus ganti-ganti ya, minimal kita mempunyai tiga seperti ini ya, 3 buah seperti ini. Bisa teman-teman nyobain mancing di danau-danau yang kiranya itu enggak banyak sangkutannya. Tapi kalau banyak sangkutannya ya itu yang saya bilang tadi, harus menyediakan banyak seperti ini. Oke teman-teman ya, untuk cara pembuatannya ada di tutorial-tutorial saya selanjutnya, dan sebelumnya masih ada banyak ya, tinggal di scroll aja, ada di situ ya. Dan saya kupas lagi untuk timahnya sendiri ya. Timahnya sendiri bisa menggunakan timah bekas juga, aki bekas kalau saya menggunakan aki bekas, dan bisa menggunakan timah-timah yang udah ada, yang udah jadi bisa ya. Kita bisa beli di online, bisa di lapak-lapak pancing itu udah ada, udah menyediakan, bisa kita beli sekilo apa 2 kilo dijadikan timah seperti ini, bisa tinggal kita mencetaknya. Nah, seperti ini ya. Untuk cara pencetakannya seperti ini, ntar kita bikin video-video selanjutnya ya, biar teman-teman paham, biar teman-teman tahu untuk pembuatannya sendiri di rumah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sangat cocok sekali untuk mancing garong nih bolo ya. Nah, nih. Nah, kenapa Bang kok nggak memakai yang bulat-bulat yang udah jadi? Nah, itu biasanya teman-teman mempertanyakan seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, yang pribadi saya sendiri, kalau timah yang kerucut seperti ini biasanya kalau di air itu larinya itu kenceng bolo ya, kenceng set gitu mah. Beda sama temah-temah yang bulat gitu ya. Kalau yang bulat tuh kalau di air kayaknya itu ada ganjalan itu ya. Jadinya larinya itu nggak kenceng. Soalnya ini kan ditarik-tarik nih bolo ya. Nah, ini seperti ini timahnya. Nah, ini saya rekomendasikan sekali pakai timah-timah yang kerucut seperti ini untuk mancing garong. Nah, seperti ini. Ini juga lemparannya bisa jauh nih bolo ya. Bisa dibandingkan dengan timah-timah yang bulat. Kalau yang bulat biasanya ya agak ya pokoknya mendingan yang inilah. Yang apa namanya? Yang bulat tuh biasanya lebih dekat, ini lebih jauh biasanya. Seperti itu yang saya alami ya, yang saya biasa prakteknya di lapangan seperti itu. Nah, ini ya, untuk ini sendiri ya, untuk penggunaan relnya ya, spinningnya. Nah, seperti ini boleh ya. Ini ada 3 spinning seperti ini ya. Nah, rel seperti ini saya menggunakan penning-penning yang ukuran besar nih ya.
kalau bisa yang ya saya rekomendasikan juga untuk spending sini yang apa namanya, yang gede, yang ukuran di atas 5.000, bisa 6.000, 7.000 ya. Itu lebih bagus lagi. Kenapa harus menggunakan yang lebih besar? Karena kekuatannya itu lebih besar bolo ya. Kalau kita menggunakan rel yang 1.000, 2.000 itu biasanya cepat rusak bolo ya. Nah ini kalau ini ya dijamin lah istilahnya rusak tetapi lama ya bolo ya. Seperti itu ya bolo ya. Untuk benangnya sendiri saya juga rekomen juga ya pakai benang PE. Jangan pakai benang yang biasa. Walaupun benang biasa yang ukuran 0,5 istilahnya yang udah gede itu biasanya cepat putus juga itu bolo ya. Karena kekuatannya itu besar kalau buat garong itu bolo ya. Nah seperti itu ya bolo, makanya kita rekomenkan pakai benang PE seperti ini yang kuat ya, seperti itu ya. Nah bolo, saya lanjut lagi ya. Dan untuk pemilihan kailnya sendiri bolo ya, untuk pemilihan kailnya sendiri saya rekomen juga yang lebih besar bolo ya, jangan yang kecil. Karena kenapa? Biasanya kalau ikan-ikan dasar menggunakan jangkar-jangkar seperti ini, biasanya itu yang kena ikan-ikan dasar itu ikan gede biasanya bolo ya. Nah seperti itu, saya rekomendasikan yang kail-kailnya ukuran-ukuran 12 seperti ini bolo ya. Nah seperti ini. Nah saya tutupin ini, ntar dikira mempromosikan. Nah seperti ini, yang gede seperti ini ya bolo ya, tuh. Nah gede seperti ini. Yang penting kailnya gede, tajam, itu lebih bagus lagi bolo ya. Nah seperti ini kailnya, kail kuning seperti ini ya. Ini nggak mempromosikan nih, cuma saya buat sampel aja, buat contoh untuk kail gede, untuk kail pembuatan jangkar seperti ini, agar ikan-ikan besar itu nggak lolos, nggak moncel. Nah seperti itu bolo. Oke ya teman-teman, mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita mengulas tentang pembuatan jangkar. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku pemula, khususnya yang hobi mencari ikan ya. Oke teman, saya akhiri, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wae mancing, mantap.